Halo teman-teman kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman kelas 9, kembali lagi dengan Miss Yuni di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar apa ya? Sekarang kita harus kembali ke kelas dulu. Oke, siap-siap. Kita kembali ke kelas, siap-siap. 1, 2, 3. Aha, kita sudah sampai di kelas juga. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Kita sekarang mau belajar teks tanggapan. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita simak penjelasannya ya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek mendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi yang terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Teman-teman, itulah cuplikan contoh dari teks tanggapan, yaitu menanggapi sebuah lukisan dari Affandi. Seperti pepatah berikut, tak ada gading yang tak retak. Begitulah pepatah terkenal yang sering kita baca dan dengar. Pepatah itu mengandung pengertian bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang di samping mempunyai kelebihan, pasti mempunyai kelemahan atau kekurangan. Kelebihan yang dimiliki seseorang tidak lantas dipamerkan dan disombongkan. Begitu pula dengan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki seseorang. Hal tersebut jangan dijadikan sebagai bahan untuk saling merendahkan, mengejek, dan saling menjatuhkan. Kegiatan memberi pendapat itu merupakan bentuk tanggapanmu terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan orang lain. Tanggapan ini bersifat pribadi, misalnya kamu menanggapi karya puisi temanmu. Tanpa disadari, kamu juga sering menanggapi sesuatu yang kamu lihat dan rasakan. Aspek yang perlu dipelajari adalah cara menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Lebih baik kamu tidak menanggapi apapun daripada menyakiti orang lain. Terdapat tata krama dalam memberikan tanggapan. Beberapa di antaranya, jangan menggunakan panggilan yang merendahkan. Misalnya, bodoh, goblok, dungu, dan sebagainya. Panggillah orang lain dengan panggilan yang menyenangkan dan tidak menyakiti perasaan. Tanggapan dapat berupa pujian. Tentu semua orang senang apabila dipuji. Akan tetapi, ketika tanggapan itu berupa kritik, haruslah yang bersifat membangun. Kritik tidak hanya menyalahkan atau memaparkan kekurangan, tapi juga memberikan solusi. Teman-teman, setelah penjelasan tersebut, aku di mana? Ngapain Shinchan ada di sini? Lah, kok? Ya udah, ini kita lanjut lagi belajar yuk. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita belajar tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian.
Tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Lalu, apa sih ciri dari teks tanggapan itu? Ciri umum teks tanggapan. Yang pertama, bertujuan memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Yang kedua, bersifat persuasif atau mengajak. Yang ketiga, penyampaian efektif atau tidak bertele-tele. Yang keempat, disusun secara kronologis atau urut. Jadi sesuai urutan waktu ya. Menyimpulkan isi teks tanggapan. Oke, sekarang yang muncul Jisoo ya. Anggaplah Jisoo itu Miss Yuni. Oke, teman-teman, saatnya kita masuk ke pembahasan tentang struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan ada 3. Yang pertama, konteks. Konteks di sini artinya apa yang kita tanggapi, di mana itu, kapan itu terjadi, dan ini tentang apa? Apa tentang politik, sosial, atau seni budaya, atau mungkin juga suatu karya. Dan memakai bahasa yang deskriptif ya, artinya bahasa yang mewujudkan penggambaran. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi di sini seperti yang sudah kalian tahu, artinya penggambaran tentang apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Yang ketiga adalah penilaian, yaitu apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Di dalam penilaian ini berisi kata-kata yang mengungkapkan pujian dan kritik. Duh, enak banget anget-anget. Tapi nanti ya. Bahasa dalam teks tanggapan. Yang pertama, menanggapi pujian. Yang kedua, memuji secara tepat. Yang ketiga, menemukan hal untuk dipuji. Yang keempat, situasi khusus, yaitu memuji orang yang baru dikenal. Yang kelima, menerima pujian. Yang keenam, mengkritik, tapi kritik yang membangun ya. Mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian, yaitu cara kue lapis. Ada 3 bagian dalam memberi kritik. Yang pertama, pujian. Yang kedua, kritik. Yang ketiga, pujian lagi. Berikut contohnya. Lalu, gunakan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang baik, santun, orang akan mau mendengarkan. Dan juga kritiklah tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Dan berikan kritik tahap demi tahap. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kalimat kompleks. Bisa disebut juga dengan kalimat majemuk. Yang kedua, kalimat aktif, yaitu subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, penggunaan kata tugas, yaitu meliputi kata depan, konjungsi, kata sandang, dan kata seru. Yang keempat, kalimat deskriptif, yang berisi penggambaran dari suatu karya dan sejenisnya yang kita tanggapi. Yang kelima, penggunaan kata istilah. Kata istilah adalah sebuah kata-kata yang sulit, yang tidak bisa kita artikan langsung. Jadi harus lihat kamus. Dan penggunaan istilah ini menyesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Oke, alhamdulillah
Miss ini sudah kembali ke tayangan ini lagi. Dan itulah materi pelajaran yang kita berikan hari ini ya. Semoga kalian bisa mempelajari teks yang tadi sudah kita bahas dengan baik. Oke. Sekarang Miss ini mau santai-santai dulu. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya ya. Dah.